Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Radita dengan NIM 181020120. Saya merupakan mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, ilmu keperawatan 5C5. Saya akan melakukan evaluasi pemberian sitostatika pada anak. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan atau sesi Q&A, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sitostatika. Nah, sitostatika adalah obat anti kanker. Obat ini sangat keras dan efek sampingnya juga sangat berbahaya. Pemberiannya harus sangat hati-hati dan melakukan perlakuan dan kecermatan yang khusus. Atau juga bisa kita sebut juga sebagai kemoterapi. Baik, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di video ini. Yang pertama adalah komponen SOP perawat sitostatika pada anak. Kemudian yang kedua adalah jenis obat dengan efek sampingnya disertai bagaimana penanganannya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi pada keluarga dengan anak sitostatika. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tentang komponen SOP perawat sitostatika pada anak. Nah, yaitu komponennya seperti pemberian informed consent atau penjelasan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, administrasi prosedur pemberian. Kemudian yang ketiga, obat dan alat. Nah, untuk obat dan alat ini ada urutannya seperti yang pertama adalah obat disiapkan di ruang tersendiri atau terpisah. Kemudian yang kedua, meja dialasi dengan bahan kedap air dan juga dilapisi kertas penghisap air. Kemudian yang ketiga, sudah mempersiapkan obat yang akan digunakan nanti. Nah, yang keempat, sudah mempersiapkan obat-obat emergensi seperti oksigen, epinefrin, difenhidramin atau antihistamin yang sama golongannya. Kemudian yang kelima, IV kateter yang cocok. Dianjurkan juga mempersiapkan spet dengan cairan yang akan kita gunakan nanti. Kemudian penggunaan APD. Penggunaan APD ini sangat penting untuk kita terapkan atau kita lakukan pada diri kita atau sebagai tenaga medis. Nah, untuk APD itu seperti masker, penutup kepala, handscoon atau sarung tangan, kacamata, dan juga baju khusus. Nah, yang terpenting adalah perawat sudah mengetahui bagaimana pemberian obat sitostatika itu sendiri. Sebab tidak semua perawat bisa melakukan pemberian obat sitostatika. Dikarenakan perawat harus sudah memiliki sertifikasi terhadap pemberian obat sitostatika serta pemberiannya harus bergantian, tidak boleh terus-menerus kita yang melakukan seperti itu. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan saat pemberian agar tidak terlalu dekat dengan indera penciuman kita, karena obat ini sangat berbahaya bila terhirup oleh indera penciuman kita. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang jenis-jenis obat, efek sampingnya, dan juga bagaimana cara penanganannya. Nah, untuk jenis-jenis obat sitostatika dibedakan dari beberapa golongan seperti golongan alkylating agents, antimetabolites, plant alkaloids, antibiotik, hormon, agents, nitrosaurus, dan agen-agen yang lain. Nah, dari golongan-golongan tersebut ada beberapa obat yang menimbulkan efek samping, diantaranya yang pertama adalah obat VCR atau vincristine. Nah, obat vincristine ini memiliki efek samping seperti konstipasi, gangguan sensori, kelemahan otot, neuralgia, dan lain-lain. Untuk kemudian yang kedua, dexamethasone. Dexamethasone ini memiliki efek seperti glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini jadi dia lebih meningkatkan metabolisme lemak dan glukosa. Nah, maka dari itu ada pasien yang berat badannya itu turun drastis dikarenakan peningkatan metabolisme dan lemak dan glukosanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah obat L-asparaginase. Nah, obat ini efek sampingnya menimbulkan reaksi alergi, panas,
vomitus, nausea, koagulopati, gangguan fungsi liver, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah methotrexate. Nah, methotrexate ini memiliki efek samping anoreksia, nausea, vomitus, diare, anemia, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah daunorubicin. Daunorubicin ini memiliki efek samping sama seperti methotrexate tadi, tetapi berbedanya adalah dia menimbulkan diare dan abnormalitas pada kulit seperti kemerahan, hiperpigmentas kuku, dan gangguan pada liver. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah markaptoprin, atau bisa juga kita sebut dengan obat markaptoprin. Nah, obat ini memiliki efek samping seperti gangguan fungsi hati, trombositopenia, nausea, dan vomitus, serta ada efek samping yang lainnya. Baik, untuk penanganannya dari keenam obat tersebut yang memiliki efek samping yang berbeda-beda, saya akan menjelaskan beberapa penanganan untuk efek sampingnya. Yang pertama, untuk stomatitis atau sariawan pada mulut, kita bisa ajarkan anak untuk lebih sering berkumur-kumur, seperti menyikat gigi, dan juga menjaga kesehatan mulutnya agar terhindar dari stomatitis atau sariawan. Nah, kemudian yang kedua adalah konstipasi. Nah, konstipasi ini dapat kita berikan makanan pada anak dengan tinggi serat. Kemudian untuk efek samping mual dan muntah, efek samping ini bisa kita atasi dengan cara memberikan porsi makanan yang kecil atau sedikit tetapi lebih sering diberikan. Nah, biasanya pemberian makan kita berikan jarak atau kita kasih jarak antara 3-4 jam sebelum diberikannya obat. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga adalah mengenai edukasi pada keluarga dengan anak sitostatika. Nah, kita dapat memberikan edukasi pada keluarga mengenai efek samping terlebih dahulu yang akan efek samping yang akan dialami anak sitostatika terhadap pemberian obat atau obat sitostatika ini. Nah, efek sampingnya anak bisa menjadi konstipasi, perubahan mood yang sangat drastis, seperti anak tiba-tiba saja menangis, tiba-tiba saja ceria, seperti itu. Kemudian ada juga reaksi alergi ataupun gangguan pada otot anak, seperti anak itu menjadi lemah, kurangnya beraktivitas seperti itu, dikarenakan efek samping yang ditimbulkan dari obat. Nah, kemudian juga beritahukan kepada keluarga untuk memisahkan alat makan anak dan juga keluarga yang lain, terutama keluarga itu sendiri ya, dikarenakan biasanya anak dengan sitostatika atau anak dengan sedang menjalani kemoterapi, biasanya imunitas anak menurun sehingga mudah terpapar oleh infeksi, baik itu virus maupun bakteri. Maka untuk cara mengantisipasinya, kita pisahkan atau kita memisahkan alat makan anak dan juga keluarga lain. Mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, baik itu disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.